Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja ya Ibu pimpin doa untuk mulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Amin. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ika, Aldan, Hadir. Indah, hadir. Berarti hadir semua ya. Sekarang silahkan kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Siap? Ya. Berarti siap belajar ya? Sekarang Ibu akan membahas tentang tokoh-tokoh dari penemuan dan manfaatnya sampai sekarang. Tujuan Ibu membahas itu agar kalian mengetahui siapa saja tokoh dari penemu-penemu zaman dahulu sehingga manfaatnya yang bisa dirasakan sampai saat ini ya. Ya. Baik, di sini Ibu ada video pembelajaran. Bisa kalian tonton. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Putra dari dengan Jurnal 1-3. Di sini saya akan membahas tentang Perhatikan ya. penemuan. Ya. Di sini saya akan membahas tentang Michael Faraday. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton. Ini merupakan Dia tokoh berasal dari penemu keluarga listrik. miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana, terutama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dari proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media pelantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau dinding rumah untuk sekelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Listrik sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya tidak akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. James Nesmith. Tokoh berikutnya. Nah, James Nesmith ini adalah James tokoh Nesmith penemu bola lahir di basket. Kanada 6 Oktober 1861. Dia adalah penemu olahraga bola basket. Nesmith saat itu ditentang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Kemudian, Nesmith menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Alva Edison, tokoh penemu bola lampu hijau. Thomas Alva Edison lahir di Delaware pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi sekolah. Dia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan.
Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya yaitu yang berjudul Weekly Herald, yang laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya tersebut. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Awalnya roda dibuat oleh peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga tokoh Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda mulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan masak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada pengembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang lainnya yang telah disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, penempuh jarak antara di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Gareth Augustus Morgan, tokoh penemu lampu lalu lintas. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan berbagai negara dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan merupakan seorang warga Amerika yang berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian sendiri yang berhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia, tujuan mereka menciptakan lampu lalu lintas dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang selanjutnya adalah Charles Babbage, mengubah tokoh penemu komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan 1791 hingga 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika, sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya
kesalahan gitu. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini membuat cikal bakal radio pada tahun 1890. Marconi presentasikan hasil temuannya alat komunikasi dengan menggunakan sinyal saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel semuanya tidak akan diganggu oleh lingkungan bumi. Dia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain membaca radio, ia menemukan perangkat komunikasi lainnya yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi penyebar ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan, antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Ya, penyampaian materi. Baik, tadi kan kalian sudah nonton video. Apakah kalian punya pertanyaan? Tidak. Baik, kalau kalian tidak punya pertanyaan, sekarang Ibu yang bertanya. Siapa penemu dari bola lampu pijar? Coba. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu dari lampu pijar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari video tadi. Yang pertama adalah ada Michael Faraday. Michael Faraday itu merupakan tokoh penemu listrik yang manfaatnya kita gunakan sampai sekarang. Contohnya seperti kipas angin. Itu kan menggunakan listrik, sampai kipas angin itu bisa menyebarkan udara di seluruh ruangan, ya kan? Yang kedua tadi ada siapa? James Naismith, yaitu penemu bola basket. Tahu bola basket? Nah, bola basket itu merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari dan banyak dilakukan terutama oleh kaum laki-laki, ya kan? Ya. Yang ketiga ada tadi Thomas Alva Edison yang merupakan penemu bola lampu pijar yang manfaatnya adalah sampai sekarang masih terasa, yaitu adanya lampu seperti saat ini yang kita pakai untuk menerangi ruangan. Dan yang selanjutnya ada Charles Goodyear dan John Boy Dunlop, merupakan tokoh penemu roda. Ada tahu yang namanya roda? Ban. Ya. Manfaatnya untuk sepeda motor, sepeda, gerobak, dan lain-lain. Dan itu mempermudah untuk berjalan agar tidak berat, ya. Dan selanjutnya ada penemu lampu lalu lintas, yaitu Gareth Augustus Morgan. Manfaat lampu lalu lintas itu sangat baik agar tidak terjadi kecelakaan, dan kita sebagai warga negara harus mematuhi adanya lampu lalu lintas. Dan yang keenam ada Charles Babbage, penemu komputer. Saat ini komputer banyak digunakan terutama pada saat pembelajaran daring, ya, untuk membantu pembelajaran di dalam rumah agar tetap terhubung dengan guru atau yang lainnya. Dan yang terakhir tadi ada Guglielmo Marconi, penemu radio. Radio sangat bermanfaat untuk penyiaran berita, musik, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah ada HP dan lain-lain, ya. Selanjutnya tadi Ibu sudah menyebutkan kan, ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa aja? Tidak, satu aja. James Naismith, Siapa? penemu bola basket.
manfaatnya untuk sekarang apa? Itu untuk pelajaran olahraga, Ya betul. untuk kesehatan. Ya. Alda, Nika mau menyebutkan? Enggak. Enggak. Ya sudah, nggak apa-apa. Baik, di sini jika ada yang mau ditanyakan, Ibu kasih kesempatan kembali. Tidak ada? Baik, jika sudah tidak ada, akan Ibu akhiri. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita baca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sekian, terima kasih sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan dibereskan.